Manhwa ini bercerita tentang seorang pelajar SMA bernama Kang Sunwo dengan entengnya mengalahkan sekelompok rentenir ilegal yang datang ke rumahnya. Di rumah sakit yang dia kunjungi untuk pengobatan, dia diundang oleh seorang pria misterius untuk berpartisipasi dalam turnamen bertarung dengan hadiah uang yang sangat banyak. Pada malam hari di sebuah rumah pemukiman yang cukup kumuh, terdengar suara teriakan kesakitan dalam rumah itu. Ternyata terdapat sepasang suami istri parubaya yang sedang disiksa dan diancam oleh para rentenir. Sang suami itu memohon agar diberikan kesempatan selama 1 bulan agar dia melunasi hutangnya. Namun si rentenir tak memperdulikannya. Sambil memegang setrika panas di tangannya, rentenir itu berkata, "Kalau kalian meminjam uang orang lain, seharusnya jual saja organ kalian untuk membayarnya." Lalu, dengan ekspresi sangat berniat, menempelkan setrika panas itu kepada si pria parubaya yang disiksanya. Tapi, saat akan menyiksanya, perhatian rentenir itu teralihkan dengan istri dari pria itu. Wanita itu dengan gemetaran melakukan sesuatu dengan ponselnya. Dan akhirnya, si rentenir merebut paksa ponsel si wanita dan berkata, "Apa kau mau panggil polisi? Sudah kubilang, tak ada gunanya." Lalu melihat ke dalam ponselnya, dan ternyata si wanita sedang mengabari putranya untuk jangan pulang ke rumah apapun yang terjadi. "Daripada melakukan ini pada kalian, seharusnya aku menghajar anak kalian saja." Hahaha, kata rentenir itu tertawa dan tersenyum seperti seorang psikopat karena merasa telah menemukan mainan yang menarik. Sepasang suami istri itu berteriak histeris untuk jangan menyakiti anaknya. Namun, mereka ditahan oleh para anak buah rentenir itu. Rentenir itu menyuruh anak buahnya untuk menyumpal mulut mereka agar tidak berisik. "Kami tak mau menakuti anak kalian tahu," kata rentenir itu. Sedangkan para anak buahnya sibuk untuk mengikat dan menyumpal mulut sepasang suami istri itu. Lalu, si rentenir pun mendengar sesuatu dari luar dan berkata kalau sepertinya anak mereka ada di sini. Dari luar, terlihat seorang pria muda yang masih mengenakan seragam sekolah SMA-nya akan memasuki rumah. Dia adalah Kang Sunwo, dan ternyata sepasang suami istri itu adalah ayah dan ibunya. Kang Sunwo membuka pintu akan masuk ke dalam rumahnya. Ibunya memohon dan menangis melihat pintu terbuka. Saat pintu terbuka, terlihat Kang Sunwo bersiap masuk dan para rentenir yang bersembunyi di tiap sudut untuk menyerangnya. Mereka bersiap dengan ekspresi menyeramkan, menahan diri agar tidak langsung menerjang Sunwo. "Aku pulang," kata Sunwo sambil melepaskan sepatunya, lalu berjalan masuk. Namun tiba-tiba, sebuah pukulan dari tongkat baseball mendarat di kepalanya hingga membuat Sunwo tersungkur. Ibunya yang melihat itu menangis, namun tak bisa berbuat apa-apa. Namun ternyata Sunwo menahan dirinya agar tidak tersungkur ke lantai dan memegang bahu rentenir yang menyerangnya. Rentenir itu terkejut, lalu pukulan Sunwo pun dengan keras menghantam wajah hingga remuk dan dia tak bisa melakukan apapun. Tubuh rentenir yang dipukul Sunwo terlempar kepada ayah dan ibunya. Dan rentenir yang tampak seperti pemimpinnya tadi, mereka terkejut saat melihat tubuhnya. Dan lebih terkejut saat melihat wajahnya. Wajahnya remuk hingga tak berbentuk. Bos rentenir itu terkejut dan berkeringat dingin hingga tak bisa berkata-kata melihat Sunwo yang telah menghajar anak buahnya hingga hancur. Dia langsung memerintahkan kepada anak buahnya yang tersisa untuk menghajar Sunwo dan membunuhnya. Namun Sunwo bisa menghindari serangan yang diarahkan padanya dan menyerang balik. Bahkan serangannya lebih kuat daripada yang diberikan para rentenir itu. Dengan tinjunya, dia bahkan bisa mematahkan tulang rusuk rentenir yang menyerangnya dan membuat rentenir itu kesakitan. Dan saat ada yang menendangnya, Sunwo menahan kaki yang di atasnya dan mematahkan kaki yang satunya lagi. Seorang rentenir mengambil kursi kayu dan bersiap menghantamnya kepada Sunwo. Dan Sunwo yang tak melihatnya menerima serangan itu di kepalanya hingga kursinya hancur. Namun Sunwo terlihat baik-baik saja meskipun kepalanya bercucuran darah. Dia menatap rentenir itu dengan tegas. Rentenir berambut panjang itu terkejut dan ketakutan dan berakhir dihajar hingga terpental ke sebelah bos rentenirnya.
Bos rentenir tak menyangka kalau Sungwo akan menghabisi anak buahnya dengan begitu parah. Dia lalu mengeluarkan pisau dan melihat ayah ibu Sungwo yang terikat. Bos rentenir itu tersenyum dan berkata, "Kita lihat, apa ayah ini masih bisa bergerak setelah dihajar habis-habisan?" Sambil tersenyum merasa memiliki peluang karena dia bisa menggunakan ayah dan ibu Sungwo untuk mengancamnya. Tiba-tiba, sebuah setrika melaju ke arah muka bos rentenir itu, dan ternyata Sungwo lah yang melakukannya. Dia memukul kepala bos rentenir itu menggunakan setrikaan hingga menembus pintu di belakangnya. Sungwo melakukan itu dengan kekuatan penuhnya, dan hal itu membuat ayah dan ibunya melotot karena terkejut menyaksikan kejadian di depan mata mereka. Sungwo melepas setrikaan itu, sedangkan si rentenir dengan terbata-bata meminta dipanggilkan 119. Semua selesai, para rentenir itu tergeletak tanpa ada yang baik-baik saja setelah dihajar oleh Sungwo. Sungwo yang kelelahan lalu melihat ayah dan ibunya, lalu melepaskan mereka dari ikatan sambil berkata, "Kalau kalian tak mau aku berkelahi seperti ini, seharusnya kalian tak miskin." Ucap Sungwo. Karena sangat kelelahan, Sungwo akhirnya pingsan setelah semua itu. Ibunya berteriak memanggil Sungwo karena khawatir. Di rumah sakit, suasana sedikit kacau karena para rentenir yang baru datang. Mereka berteriak kesakitan dan memanggil-manggil dokter. Lalu seorang resepsionis dan seorang pria berpakaian rapi menggunakan kacamata memperhatikan kekacauan itu. Pria berkacamata itu bertanya kepada resepsionis, "Apa yang terjadi? Ada apa dengan keributan ini?" Dan resepsionis itu menjelaskan kalau seorang debitur menganiaya ayahnya dan lalu 10 gangster dikalahkan dan semua itu dilakukan oleh seorang siswa SMA sendirian. Pria berkacamata terkejut setelah mendengar penjelasan si resepsionis. Lalu dia melihat si rentenir sedang berbicara dengan bawahannya yang menyuruhnya untuk menangkap dan membunuh Sungwo. Dan si bawahan mengatakan kalau Sungwo pun dibawa ke rumah sakit ini. Dan Blackbeard baru saja pergi, jadi anak itu pasti sudah mati sekarang, kata bawahan rentenir sambil menyeringai. Si pria berkacamata terkejut saat mendengar nama Blackbeard. Dia lalu menanyakan kepada resepsionis ruangan di mana Kang Sungwo dirawat. Setelah mengetahuinya, pria berkacamata itu bergegas berlari menuju ruangan Kang Sungwo sambil bergumam, kalau Blackbeard ada di wilayah ini, maka dia jelas adalah salah satu kandidat petarung terbaiknya. Dan hal ini bisa membantunya untuk memverifikasi kandidatnya. Setelah sampai di depan ruangan, pria berkacamata itu berhenti dan bergumam kalau dia merasa kasihan pada siswa itu. Saat mengintip di balik kaca, terlihat seorang pria berbadan besar dan bertubuh kekar berada di dalam sedang berhadapan dengan Kang Sungwo. Siapa sangka mereka memanggilku hanya untuk berandalan SMA sepertimu. Jangan terlalu menyalahkanku. Aku juga punya utang yang harus kutagih, kata pria yang disebut Blackbeard itu. Lalu menyeringai karena merasa akan mudah. Namun dia mengatakan kalau Sungwo adalah pria yang cukup menarik. Karena bahkan setelah melihat Blackbeard, tak ada jejak ketakutan di wajah Kang Sungwo. Malah dengan gagahnya dia mencabut selang infus dan bersiap untuk bertarung. Blackbeard bersiap untuk menyerang Kang Sungwo dan mengangkat tangannya. Kalau begitu, sepertinya aku harus mengajarkanmu apa itu rasa takut. Namun, sebelum serangan Blackbeard mengenai Sungwo, dengan cepat Kang Sungwo menyerang balik, bahkan hal itu membuat terkejut pria berkacamata yang memperhatikannya di luar. Namun serangan Sungwo tak mengubah apapun dan serangan Blackbeard berhasil dengan entengnya memukul Sungwo hingga tersungkur. Dan si pria berkacamata melihat hal itu bergumam kalau dia sudah menduganya. Blackbeard menyeringai dan berkata bahwa segila apapun bocah di hadapannya, jika dia maju menghadapinya, maka Blackbeard tak bisa melakukan apapun selain mengalahkannya. Jika kau tidak punya apapun dan kau tidak takut, itulah akhir dari hidupmu, kata Blackbeard menyeringai merasa menang menumbangkan Sungwo. Namun dia sedikit terkejut saat melihat Kang Sungwo masih bisa bertahan dan mulai berdiri. Sungwo pun berkata, untuk seseorang yang tidak punya apapun, kau terlalu banyak bicara. Sambil mengusap darah di wajahnya, Blackbeard menjadi kesal, lalu tersenyum kembali. Inilah yang membuat membunuh itu menyenangkan, kata Blackbeard, lalu menerjang Sungwo dengan tubuhnya. Pria berkacamata di depan ruangan merasa bimbang. Apakah Blackbeard akan membunuhnya? Aku harus menghentikan ini sekarang juga, gumam pria itu yang sedang bingung.
Sedangkan Blackbeard yang sedang bertarung dengan Sungwo mendapat serangan balik berupa tendangan dari Kang Sungwo yang mengenai kepalanya. Dan hal itu membuat pria berkacamata melongo, terkejut, dan mengurungkan niatnya untuk menghentikan mereka. Melihat Blackbeard yang akan tumbang, pria berkacamata di depan seolah tak percaya karena dirinya belum pernah mendengar kalau Blackbeard berhasil dikalahkan. Dan ternyata benar, Blackbeard yang akan tumbang menahan dirinya agar tidak terjatuh menggunakan lengan kirinya sebagai penompang. Pria berkacamata lalu bergumam lagi. Tidak mungkin Blackbeard yang terkenal sebagai raja fisik di seluruh negara bisa dikalahkan seperti itu. Dia membenarkan kacamatanya dan fokus untuk menonton kembali pertarungan mereka. Apa kau pikir aku akan tumbang setelah dipukul oleh anak SMA sepertimu? Kata Blackbeard lalu menyeringai bertingkah sok keren di hadapan Sungwo. Dan tak lama setelah itu, Sungwo meluncurkan tinjunya kepada kepala Blackbeard dan berhasil membuat kepalanya menyentuh lantai, membuat lantai itu retak. Pria berkacamata terkejut berkata kalau itu tidak mungkin dan tak masuk akal. Kang Sungwo yang berhasil menjatuhkan Blackbeard segera menghajarnya dengan keras. Namun ada yang aneh karena Blackbeard justru terlihat tersenyum. Dan benar saja, Blackbeard menggunakan kedua tangannya dan menangkap Kang Sungwo dalam pelukannya. Blackbeard yang menyeringai berkata kalau dia harus menggunakan jurus pamungkasnya untuk menghadapi seorang anak SMA. Bukankah itu jurus pamungkas Blackbeard, Bone Crusher? Aku harus benar-benar menghentikannya, gumam pria berkacamata di balik jendela. Blackbeard menggunakan jurusnya yaitu Bone Crusher yang bertujuan untuk meremukkan dan menghancurkan tulang lawannya. Namun dia bergumam kalau itu konyol, namun tak ada pilihan lain. Sedangkan si pria berkacamata menerobos masuk dan berteriak menyuruh Blackbeard untuk menghentikannya. Namun Blackbeard tak memperdulikannya dan tetap melakukan jurus pamungkas Bone Crusher-nya. Pria berkacamata itu terdiam tak bisa berkata-kata menyaksikan kejadian di depannya. Kang Sungwo tak bergerak, namun Blackbeard merasa kalau inderanya menjadi mati rasa. Padahal dia jelas menggunakan kekuatan penuhnya untuk melakukan jurus pamungkasnya. Tak lama, Kang Sungwo berusaha bangkit dan membuat Blackbeard terkejut karena ternyata Kang Sungwo masih bisa bergerak. Padahal dia sudah menggunakan Bone Crusher-nya. Kali ini, aku akan benar-benar menghancurkanmu, kata Blackbeard yang berusaha menggunakan skill pamungkasnya sekali lagi. Namun kali ini, Kang Sungwo memberikan perlawanan dan berusaha untuk melepaskan dirinya dari pelukan Blackbeard. Blackbeard merasa bingung karena tulang Sungwo tak hancur saat dirinya menggunakan jurusnya itu. Tiba-tiba, Kang Sungwo membenturkan kepalanya ke kepala Blackbeard hingga pelukan Bone Crusher terlepas darinya. Blackbeard yang terkejut bergumam, apa dia memperkuat tulangnya dengan logam atau sesuatu. Namun kemudian Kang Sungwo menghantamkan lagi kepalanya sekali lagi hingga membuat wajah Blackbeard hancur. Dan sekali lagi hingga membuat Blackbeard tak sadarkan diri. Hentikan, dia sudah tak sadarkan diri, teriak pria berkacamata itu lalu mendekati Kang Sungwo dan menenangkannya. Pria berkacamata itu melihat ke arah Blackbeard dan berkata, jika ini jadi semakin parah, akan sulit membereskannya. Dia lalu mengambil ponselnya dan menelepon seseorang dan mengatakan kalau ada luka di kepala seseorang akibat kecelakaan mobil. Karena pria itu tak mengatakan yang sebenarnya, Kang Sungwo curiga dan bertanya-tanya, siapa kau? Apa kau bersama dengan orang-orang ini juga? Namun pria berkacamata itu menjawab kalau dia harus memilih, maka dia sedang berencana untuk bekerja sama dengan Kang Sungwo. Apa maksudmu? Tanya Kang Sungwo kepada pria berkacamata itu. Karena dia bingung dengan jawabannya. Namun belum sempat menjawab, para anggota dari sebuah organisasi dengan pakaian lengkap menutupi tubuhnya mendatangi mereka. Kang Sungwo bingung. Namun ternyata mereka adalah anggota dari sebuah organisasi yang diikuti oleh pria berkacamata. Sudah dikonfirmasi, haruskah kami membereskan ini? Tanya orang berpakaian lengkap di hadapannya. Pria berkacamata itu menegaskan kalau mereka bisa mengasumsikan kalau Blackbeard tidak akan sadar beberapa waktu ke depan. Sedangkan para anggota berpakaian lengkap itu mengurus tubuh Blackbeard. Sungwo yang bingung bertanya, kalian, apa-apaan ini? Lalu pria berkacamata itu memberikan sebuah kartu berwarna merah dan mengatakan kepada Sungwo kalau mereka adalah orang yang bisa memberikan apa yang Kang Sungwo inginkan. Kang Sungwo yang bingung mengambil kartu merah itu dan melihatnya. Yang harus kau lakukan hanyalah bertarung untuk orang yang aku layani, kata pria berkacamata itu,
menawarkan pekerjaan pada Sungwo. Namun, Kang Sungwo meremas kartu nama itu dan menyuruhnya untuk pergi. Aku tidak tertarik mencari uang dengan bertarung, kata Kang Sungwo, lalu membuang kartu nama itu ke tempat sampah di sampingnya. Kang Sungwo lalu berjalan melewati pria kacamata sambil bergumam, penipuan macam apa yang sedang kau coba lakukan kali ini? Lalu pergi meninggalkannya. Pria kacamata itu memperhatikan Kang Sungwo yang melangkah pergi sambil bergumam. Ya, kau bisa berubah pikiran kapanpun. Dengan tatapan tegas menatap ruang kosong yang telah ditinggalkan. Di dalam toilet rumah sakit, Sungwo sedang membasuh wajahnya sambil berpikir, karena meskipun hidupnya berantakan, setidaknya Kang Sungwo ingin memenuhi keinginan ibunya untuk tidak pernah terlibat dalam pertarungan apapun. Saat terlarut dalam pikirannya, ayahnya muncul, membuka pintu toilet itu dan bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan di sini?" Kang Sungwo belum menjawab karena sedikit terkejut. Dengan keadaan seperti itu, kau mau kemana? Tanya kembali ayahnya kepada Kang Sungwo. Keadaan seperti itu, menurutmu siapa yang harus bertanggung jawab atas keadaan ini? Tanya balik Kang Sungwo yang marah pada ayahnya. Kau adalah juara boxing kan? Kau bahkan mendapat tawaran. Jadi kenapa kau tidak melakukan apapun dan malah memiliki hutang yang besar? Kang Sungwo meluapkan emosinya kepada ayahnya karena menurutnya semua keadaan ini penyebabnya adalah ayahnya. Apa? Apa karena harga dirimu sebagai seorang juara terlalu besar untuk game boxing lokal? Kata Kang Sungwo yang terus meluapkan emosinya. Sungwo tak mengetahui mengapa ayahnya dikeluarkan dari tim nasional, tapi harga diri tak berguna itu lebih penting daripada ibu yang lemah dan sakit. Kata Sungwo membuat ayahnya diam tak bisa berkata-kata. Setelah dirinya meluapkan emosinya. Jangan harap kau bisa pergi, tetap di rumah sakit, kata ayahnya, lalu berbalik pergi dan meninggalkan Sungwo sendiri di toilet rumah sakit itu. Sungwo menatap kepergian ayahnya dan bergumam kalau dia membenci hal-hal ini. Tiba-tiba kepalanya merasa pusing dan dia terduduk di toilet itu. Ah, kepalaku, apa karena akhir-akhir ini kurang tidur? Gumam Sungwo yang merasa sakit di kepalanya. Mungkin kepalaku sakit setiap kali melihat ayahku, kata Sungwo menarik kesimpulannya begitu saja. Kang Sungwo membenci ayahnya karena ayahnya membawa pulang uang yang hanya cukup untuk seminggu dengan luka-luka di tubuhnya. Dia berlutut di depan orang tua para pembuli yang Sungwo lawan. Aku tak ingin bergantung pada ayahku, kata Sungwo penuh tekad. Karena Sungwo tak ingin ayahnya berpikir kalau dia telah melakukan semua hal yang perlu dilakukan, namun rasanya seperti aku tenggelam dalam lubang, kata Sungwo di tengah-tengah pikirannya yang sedang berkecamuk. Sebagai anak SMA yang sudah bekerja keras, bahkan tak bisa menemukan jalan keluar hidupnya, dia merasa tak mungkin bisa mengubah hidupnya. Sungwo bahkan tak bisa menghasilkan uang untuk kehidupan sehari-harinya. Karena saat dia bekerja untuk menghasilkan uang, teman-teman sebayanya akan mengganggunya untuk mencapai hal itu. Dan karena para pembuli itu, dia merasa hutangnya pada ayahnya semakin bertambah. Dan aku tak bisa meninggalkan rumah dan mengabaikan ibuku. Hidupku dalam tepi jurang. Begitulah kata Kang Sungwo yang tak menyadari kalau dirinya telah pingsan di dalam toilet. Pikirannya penuh dengan hal-hal yang tak seharusnya dia pikirkan saat dia seharusnya masih di bangku SMA. Kang Sungwo terbangun di bangku rumah sakit dan bingung saat mengetahui kalau dia pingsan lagi. Dia sedikit bingung karena dia berada di ruangan yang lain. Dan hal yang pertama dia lihat adalah ponselnya karena dia perlu mengecek berapa lama dirinya pingsan dan tak sadarkan diri. Namun saat membuka ponselnya, Sungwo terkejut melihat sebuah pesan dari ayahnya. Dalam pesannya, ayahnya mengatakan kalau dia akan memberitahu Kang Sungwo semuanya. Dan hal itu membuat Sungwo bingung. Apalagi yang dia sembunyikan, gumam Sungwo setelah melihat pesan dari ayahnya. Namun dia langsung mencari kabar ibunya dan meneleponnya. Saat telepon tersambung, Kang Sungwo segera menanyakan kabar sang ibu. Tetapi di telepon, ibunya malah menyuruh Sungwo untuk tidak pulang karena ada gangster yang bersembunyi. Sungwo terkejut mendengar hal itu dan bersiap bergegas untuk pergi menemui ibunya. Namun ibunya menyuruhnya untuk tetap di tempatnya berada dan menjelaskan kalau ibunya sudah memindahkan Sungwo ke rumah sakit lain dengan nama lain. Sungwo menanyakan di mana ibunya berada dan ibunya menjawab kalau dia sedang bersembunyi di dekat kantor polisi di motel. Tidak bisa menelponnya lama-lama. Untuk sekarang kau tidak boleh berkeliaran, kata ibunya di telepon dan akhirnya teleponnya ditutup. Setelah menelepon, Kang Sungwo mengumpat dan menyalahkan dirinya sendiri karena telah berurusan dengan para gangster dan rentenir kemarin. Akhirnya dia memutuskan untuk menemukan ibunya terlebih dahulu. Namun baru beberapa langkah berjalan, Sungwo mendapatkan telepon dari ponsel ayahnya.
Namun yang menelpon ternyata bukanlah ayahnya, dan Sungwo bertanya pada orang yang menelponnya itu. Namun tiba-tiba terdengar teriakan dari ponselnya yang menggambarkan ayahnya jatuh dan tidak sadarkan diri. Hal itu sontak saja membuat Kang Sungwo terkejut.